Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Juga mereka yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit, karena halangan dan mengikuti melalui live streaming. Engkau mengurapi juga. Kami sambut pesan Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, shalom dulu. Yang di tempat ini juga yang di rumah. Sungguh sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan, khususnya bagi umat yang saya gembalakan. Saya boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, khususnya melalui Gunung Sinai 40 hari. Tuhan selalu memberi kepada saya khususnya secara pribadi. Ada doa yang dinyanyikan. Semua yang saya ajarkan ke Bapak Ibu Saudara itu perkataan iman. Sebagaimana pujian yang baru saja kita naikkan, kerinduan. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya saya ini kan diberi karunia menciptakan lagu. Tapi saya lebih dulu mencari, ada lagu-lagu yang diciptakan yang memperkatakan iman kita. Dan ini sangat membangun. Dan saya mengetahui ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai. Sebagaimana pujian yang baru saja kita dengar itu dikarang Bapak Erastus Sabdono. Saya tahu pengajaran Pak Erastus itu satu rel dengan saya, hampir sama. Semua lagu di gereja hambanya ini yang dinyanyikan adalah ciptaan. Saya mengerti beliau tidak mudah mengambil lagu-lagu ciptaan yang di luar karena terkadang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Tidak Alkitabiah. Dan ini yang saya suka. Oleh karena itu lagu yang kita nyanyikan hari ini, nanti dan selamanya itu dikarang oleh anak dari Pak Erastus. Kemudian saya menemukan kerinduanku. Waktu saya menyanyikan pujian ini, Tuhan inilah hati kami. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan bisa merasakan kasih Bapa. Katakan amin. Pagi hari ini saya mau berbicara hal yang penting, yaitu pekerjaan iman. Katakan bersama saya 1, 2, 3, pekerjaan iman. Kita buka 1 Tesalonika 3 lebih dahulu. Ayat pertama. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihati kamu tentang apa saudara? Imanmu. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Gunung Sinai Worship 40 hari. Bagaimana saya mencatat bahkan sampai tadi pagi. Ketika saya minta Tuhan apa? Itu di awal penyembahan itu sudah muncul saudara. Biasanya. Dan saya menangkap. Dan Tuhan ingin supaya orang Kristen hidupnya tenang. Karena pekerjaan iman itu ditandai dengan ketenangan. Kenapa tenang? Immanuel, Allah beserta kita. Dulu saya tidak bisa hidup tenang. Bagaimana tenang Pak? Bapak Ibu Saudara, ketenangan kita hanya ada dalam Tuhan. Amin. Walaupun segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai sarana kita yang diberikan oleh Allah. Contoh, ini masuk musim dingin nih, tidur kedinginan pakai selimut toh saudara. Selimut ini juga memberi kenyamanan ke kita. Itu bagian saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan, ketenangan saudara, maka yang melengkapi itu terjadi juga. Tetapi andai kata selimut tidak ada, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka harus masuk ke dapur api, karena tidak mau menyembah patung raja.
Karena ada orang-orang yang membenci dan sengaja mau menghancurkan mereka di hadapan raja. Padahal raja sangat mengasihi mereka. Tetapi mereka harus melalui. Dan mereka berkata, kami percaya bahwa Allah kami akan menolong kami. Tetapi jika Allah tidak menolong kami, maka kami tetap tidak akan menyembah kepada patung raja. Dan akhirnya mereka masuk dapur perapian. Bahkan ditambah besar apinya. Yang menambah besar ini kena api juga mati. Tetapi mereka masuk dapur api. Ada seorang yang menyerupai anak manusia. Mereka berjalan-jalan di dalam api itu dan tidak terbakar sama sekali. Disitulah nama Tuhan dimuliakan. Bagi orang yang percaya dan tenang dalam Tuhan. Amin. Amin. Ketika Rasul Paulus melihat jemaat di Tesalonika, maka Rasul Paulus rindu ingin bertemu dengan jemaat. Sehingga Rasul Paulus memilih anak rohaninya, yaitu Timotius. Untuk apa, saudara? Untuk menguatkan hati dan menasihati kamu tentang apa? Tentang apa, saudara? Ekonomi? Coba lihat, tentang apa? Tentang usaha? Tentang masa depan? Cita-cita anakmu, bahkan tentang kesehatan? Tidak. Timotius datang diutus Rasul Paulus untuk menasihatkan saudara tentang iman. Katakan iman. Iman ini penting Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ayat 3 berkata, supaya, perhatikan, jangan ada orang yang apa? Goyang imannya. Jadi iman bisa goyang. Bisa goyang. Iman goyang itu kayak orang udah gak punya Tuhan. Sepertinya itu kita ini kayak orang gak percaya Tuhan, kayak orang gak kenal Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Semua yang dibutuhkan oleh dunia itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Waktu saya membaca ayat ini Matius 6 ayat 33, tolong buka dulu. Matius 6:33. Supaya saudara sadar dan saya berkata, oh enggak, saya bangsa yang mengenal Allah. Saya bangsa yang mengenal Allah. Saya enggak mau sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang ayat 32 dulu. Nah, 31. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu jalan ceritanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Bapak Ibu Saudara, siapa sih tidak khawatir kalau nggak ada beras? Ya semua khawatir dong. Makanya kita diajar Tuhan untuk preparing, persiapkan. Kita dikasih hikmat mempersiapkan. Tapi itu akan terjadi, bisa terjadi. Apapun situasi kondisi kita, dalam bentuk apapun, ada kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, orang benar hidup dengan iman. Iman kita ini yang harus muncul. Wajar, saya pun mengalami kekhawatiran. Contoh, naik mobil gak ada bensinnya, ya khawatir kalau mogok, saudara. Habis bensin bagaimana? Itu duniawi. Apa yang akan kami minum? Apa yang kami makan? Apa yang akan kami pakai? Bagaimana masa depan anak semuanya? Oke. Sebagai seorang manusia ya kita pasti mikir, pasti khawatir. Tetapi bagaimana sebagai orang yang beriman? Ayat 32. Tuhan Yesus berkata apa? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, apakah kita bangsa yang tidak mengenal Allah? Tidak. Ketika saya mengetahui ayat ini, saya berkata, Tuhan tidak. Saya orang yang mengenal Allah. Maka saya tidak akan mencari apa yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Bekerjalah. Tetapi saudara harus bekerja untuk kekekalan. Saudara jangan khawatir tentang itu. Tentang apapun, bukan hanya makan minum. Semuanya. Karena Tuhan Yesus berkata itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang yang tidak mengenal Allah? Siapakah Bapak Ibu Saudara yang mengenal Allah? Angkat tangan. Siapakah Bapak Ibu Saudara orang yang percaya kepada Allah? Siapakah Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus? Siapakah di sini disebut anak Allah? Katakan amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara tidak termasuk ayat ini. Kalaupun saudara bekerja, saudara tidak cari itu. Itu buah, karena saudara harus bekerja, tapi Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Pekerjaan yang saudara lakukan semua ini harus membawa saudara, yaitu mendekat kepada Tuhan. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi apa? Bapamu yang di surga tahu. Bapak tahu enggak? Tahu. Kalau saudara hidup dengan iman, loh Bapak tahu. Waktu saya kena COVID, dan saya tergeletak nafas satu-satu. Tapi bersyukur kalau terlentang saya bisa nafas. Kalau duduk saya nggak bisa nafas. Makan disuapin, cepet-cepetan itu. Cepet, nggak ada 5 menit, segera terlentang. Ke kamar mandi, itu paling tidak senang saya. Saya harus cepat-cepat. Ya, selalu kalau pagi hari saya selalu harus pelepasan. Itu saudara, aduh ini. Saya langsung tarik nafas waktu terlentang, masuk kamar mandi, duduk sebentar. Jadi satu-satu ini, tak, 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 tak. Bayangin nafasnya. Di situ saya menguatkan iman saya. Saya tidak mau menjadi orang seperti nggak punya Tuhan. Saya paksa diri saya, Tuhan, Engkau tahu, apakah sampai di sini umur saya? Karena saya tidak ke rumah sakit, tidak ada perintah di sini. Bahkan yang ngobati saya sudah lebih dulu pulang ke rumah Bapak. Setelah ngobati saya, kemudian masih kerja terus sebagai seorang yang ahli di pengobatan Cina, masih nulung orang banyak, tapi kemudian dikabarin mendadak, Papa meninggal. Yang benar kamu? Ya, tadi malam tidak bisa nafas, bawa rumah sakit, gone sudah, pergi, pass away. Beberapa bulan yang lalunya datang dari luar kota, khusus datang ke tempat saya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, hidup mati ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi jangan berlaku seperti orang tidak punya Tuhan gitu loh. Katakan amin. Katakan dalam hatimu, imanmu. Ketika Daud mengalami tekanan, ya, bangsa Israel ditawan oleh tentara Filistin. Keluarganya juga ditawan. Itu marah yang namanya orang Israel mau melempari batu gara-gara kamu Daud. Ya. Dan Daud menguatkan percayanya. Bisakah Bapak Ibu Saudara hidup dengan iman? Hidup bahwa Bapak Ibu Saudara hidup di mana Tuhan itu hadir. Kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara, ya jelas bingung lah soal ini, soal itu bingung. Saya sakit, ya bingung. Manusiawi Pak, manusiawi. Kita itu selalu gagal dengan kata manusiawi. Tuhan Yesus berkata, aku bukan datang dari dunia. Aku datang dari surga. Lihat, kenapa Tuhan Yesus berkata itu? Supaya Tuhan Yesus on the track. Supaya Tuhan Yesus ada pada lainnya Tuhan, pada garisnya Bapa. Dia harus memperkatakan imannya terus. Aku datang dari atas, aku bukan datang dari dunia. Terus dia katakan, makananku melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak pernah memperkatakan terus ini, maka kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jangan terpancing dengan keadaan ini, sama seperti Tesalonika, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena apa? Kesusahan ini. Tolong ya ayat 3. Sudah tahu kesusahan kayak saya sakit. Manusiawi toh Pak, saya khawatir Pak, nanti kalau saya meninggal bagaimana istri saya, anak saya bagaimana, oh masih kecil-kecil anak saya Pak, marah Pak. Saudara kembar saya pernah, waktu itu dia
Waktu itu dia ikut program tidak makan nasi. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah ya, tidak makan nasi, jangan main-main, di situ Anda akan drop. Karena kita udah mulai bayi sudah dikasih nasi dan lontong. Beda sama orang bule. Saya seminggu di Eropa, Bapak Ibu Saudara, kita tidak makan nasi tidak apa-apa. Beda Bu, makanannya beda. Jangan coba-coba kayak orang Eropa. Ya manggil roti tawar Anda 2 iris, kerucukan saudara. Ngawur aja. Masih. Di sana enggak saudara, itu full kalori. Jadi enggak usah tarak nasi di sana, otomatis. Dan orang bilang enggak makan nasi, enggak gemuk. Oh teori orang Eropa enggak makan nasi gede-gede kok. Kalori. Nah kita orang Indonesia coba-coba, amblas, drop langsung, renang dia. Tiba-tiba saudara, dia cerita seperti sesuatu itu yang hawa dari kaki bawah naik, mau hilang saudara. Tiba-tiba dia lemas dan sudah tidak sadarkan diri. Waktu itu dia doa, Tuhan, anakku masih kecil. Masih kecil-kecil sudah. Istriku bukan masih kecil. Haleluya. Dia doanya begitu. Beri kesempatan. Masuk ICU, kemudian akhirnya dirawat. Ada penyumbatan. Yang ngedrop saudara. Waktu saya berdoa masuk ICU, orang yang bingung kira-kira ya. Ini yang didoakan kok podo sampai sing doakan ya. Sampai teman-teman buka lewat kaca itu, lucu kamu itu katanya. Doakan sama gitu. Saya minta Tuhan ini hambamu. Engkau punya rencana gitu. Manusiawi saudara. Tapi saya paksa diri saya. Kalau andai kata sakral maut menjemput saya hanya memandang kepada Bapa. Karena hidup, istri, anak-anak semuanya ada di tangan Bapa. Keluarga kita di tangan Bapa. Tuhan tahu yang terbaik. Katakan amin, berikan kemuliaan. Ada seorang hamba Tuhan waktu naik pesawat. Tiba-tiba pesawat itu kena goncangan dan kemudian keluar yang namanya oksigen itu. Alat oksigen nafas itu turun semua. Itu berarti sudah parah, sudah harus pakai karena tekanannya hilang. Di situ saudara, di situ dia ditantang sesuatu sama Tuhan. Jeritmu apa? Jeritmu karena sesuatu yang dunia atau karena kamu merindukan Allah? Wah, bertobat saudara. Bertobat. Dia katakan, waktu saya dalam tekanan itu saya hanya ingat anak istri. Waduh, kenapa saya tidak ingat Tuhan? Rudi, tolong Rud. Vanka kasih kantor enggak apa-apa. Kalau mau di kantor boleh. Kunci Rud. Ya. Saudara, mari kita belajar hidup dengan iman. Iman itu tidak pernah ada di dunia. Katakan amin. Iman itu mengalahkan dunia, mengatasi dunia. Amin. Dan iman itu selalu berhubungan dengan Bapa di surga dan putranya Yesus Kristus. Dengan kerajaan surga. Iman tidak pernah berhubungan dengan ini. Makanya ketika kita dalam pressure, yang kita ingat apa? Bapa. Hamba Tuhan ini digoncang, dia ingat Tuhan. Anak-anakku masih kecil. Semua begitu saudara. Tapi mari kita menjadi orang beriman. Orang yang mengenal Allah. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak mencari apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sama seperti saya waktu COVID. Di situ Tuhan ajarkan hati saya bagaimana. Apakah saya ketakutan? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melatih diri setiap hari hidup dengan iman. Menyadari hal yang namanya realitas surga. Heaven realm. Realitas surga itu mesti nyata. Jangan saudara itu merasa bahwa sok suci ya kamu rasanya.
Terus kemudian kita tampil di orang-orang luar supaya kita sama seperti mereka. Tidak, jangan. Tuhan Yesus berkata, aku bukan datang dari dunia ini. Tampilan Tuhan Yesus mungkin memang pakaiannya sama seperti orang-orang. Tapi dia cara pandangnya berbeda. Ketika menghadapi situasi semuanya orang akan melihat bahwa saudara bukan datang dari dunia. Saudara utusan Allah. Saudara titisan Allah. Katakan amin, tepuk tangan. Titisan Yesus Kristus. Itu yang Ibu Lina yang saksi. Ke Bu Sukarti. Diganti namanya sekarang. Sukitri. Hah? Wong kok Sukar. Tapi apalah arti nama lah. Ya. Namanya Yabes tapi ya dipakai Tuhan kok. Bapak Ibu Saudara. Saya kok terus yang mana ya, lali sampai ada. Gara-gara Sukitri, waduh. Bu Lina, gara-gara kena Sukar yo. Minta maaf ya Bu Sukarti ya. Lali sampai. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ibu Lina bilang begini sama Bu Sukarti. Bapak Ibu titisan Tuhan Yesus, benar katanya. Saya bilang amin. Amin saya bilang. Karena memang realitas surga harus nampak. Nah mari kita bangun. Dengan apa yang saudara hadapi. Sama seperti saya waktu saya sakit. Apalagi saya seorang gembala. Kan tidak mungkin saya seorang gembala nangis-nangis telepon kepada ibu, kepada buros, tolong doa saya mau mati bu. Begitu. HP tidak ada orang bisa menghubungi saya loh waktu. Saya tidak mau dihubungi. Kakak saya, panggil saya Febi, gak kena. Saudara kembar saya yang hubungi. WA, oke, saya bilang, tidak ada satu pun tahu. Karena memang saya tidak membutuhkan itu. Justru momen itulah saya mengenal arti kata iman. Menyembah dengan iman. Menyembah dengan roh. Bukan dengan akal budi karena saya tidak sanggup. Nah mari Bapak Ibu kita paksa diri kita. Seperti Daud, ketika Daud dipepet, manusiawinya muncul. Tapi dia menguatkan imannya. Wajarlah khawatir, wajar. Saya juga mikir, wah ini apa yang saya lakukan. Saya ngomong sama Tuhan, apa yang saya lakukan. Makanya saya bilang istri saya waktu itu, kalau kamu lihat kuku saya biru enggak? Kalau kuku biru berarti kan udah nafasku sudah mulai habis. Nah bawa saya ke rumah sakit. Tapi saya lihat kuku saya enggak biru kok. Dan saya bisa terlentang kok. Enggak apa-apa. Tapi saya bilang, Tuhan apa? Sebab Bapa tahu. Katakan amin. Jangan seperti orang-orang lain. Teriak sana, teriak sini, bingung situ. Enggak selesai-selesai. Bahkan kita harus punya iman bahwa kematian orang benar itu adalah keuntungan. Kita mati itu untung karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita rindukan. Jadi kematian itu bukan sesuatu momok buat kita. Saudara keluar dari hal ini sulit. Banyak orang goyang imannya karena apa? Kesusahan. Kesusahan kan macam-macam. Ekonomi lah, ini sakit penyakit dan sebagainya. Ini yang Tuhan teguhkan ke saya. Nah ketika hamba Tuhan ini ngolangi goncangan pesawat. Dia tahu akan crash, jatuh. Udah pakai. Di situ Tuhan tunjukkan. Di mana hatimu? Di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika kamu pada posisi itu, kamu ingat siapa? Dia jujur saudara, aku ingat jemaat, aku ingat istri, anak, gereja yang semua yang sifatnya fana. Oleh karena itu, di tengah-tengah goncangan, dia nyanyi, Kaulah segalanya Tuhan. Muncul rema lagu itu. Makanya Bapak Ibu Saudara dengerin banyak lagu rohani. Itu muncul. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu
Kebenaran-Mu itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Thank you, Ruth. Lihat saudara, dan hamba Tuhan ini saksi. Ya di depan saya saksi. Baru muncul rema lagu ini, kaulah segalanya. Mari kita uji dong. Jadi saya enggak terlalu teoritis lah. Ngomong iman nanti huruf Ibraninya apa iman. Udah gak usah lah saya bilang. Coba saudara keluar dari yang namanya realita dunia. Jangan bilang manusiawi. Betul manusiawi tapi kamu manusia surga. Sebab ada orang yang tergoncang imannya karena kesusahan-kesusahan. Maka itu Bapak Ibu Saudara di ayat Matius 6 ayat 32 tadi Tuhan katakan bahwa semua yang mana? Semua yang ada saudara, yang kelihatan ini dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi siapa kamu kata Tuhan? Saya orang yang mengenal Allah. Saya orang yang punya Allah. Saya orang yang punya Tuhan. Dan Allah menyertai saya. Selalu saya ajarkan kepada murid-murid saya, tunjukkan Tuhan di hidupmu. Jangan bergantung sama manusia, saya bilang. Kalau kita mau belajar Tuhan ada di hidup kita, izinkan Dia proses kita sampai titik paling rendah. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya dalam hidupmu. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Dia milik. Kita miliknya. Dan saudara juga memiliki Tuhan. Ada satu lagu yang saya sudah siapkan ke teman-teman. Nanti mimpi di Gunung Sinai Worship 40 hari kita akan nyanyi Ku Milikmu. Lagu ini luar biasa. Kita harus tahu. Tapi kita kan ketakutan sendiri. Kalau kamu takut, kamu akan kehilangan. Tapi kalau kamu tidak takut karena aku, kamu akan memperoleh. Prinsipnya Tuhan itu di situ. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu, itu iman. Bapa tahu benar. Yang saudara ngomong ke Bapa itu, Bapa, aku ngalami ini. Apa rancanganmu? Apa kehendakmu? Seberat apapun yang saudara alami, Bapa tahu. Dia melihat. Kalau saudara memang anak Tuhannya, Dia akan bela saudara. Tidak ada seorang Bapa yang memberikan ular waktu anaknya minta roti. Tidak mungkin. Tapi karena kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya. Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Apakah gereja juga percaya? Saya tidak pernah takut saudara. Artinya bagaimana gereja ini? Milik Tuhan, selesai. Mau gereja ini maju atau enggak bukan urusan saya. Yang penting saya lakukan kehendak Tuhan. Bersama Tuhan kita selalu naik. Bersama Tuhan kita enggak pernah mundur. Kita maju. Katakan amin. Masalah tempat, masalah apa? Enggak persoalan saya. Bahkan saya selalu berkata bawa kami ke titik paling rendah sekalipun. Asal Engkau menyertai kami. Katakan amin. Kalau Tuhan bersama kita, tetap roh Tuhan bekerja. Hidup. Jangan patok. Jangan mematok apapun. Itu jadi berhala. Tuhan tidak suka. Saudara menduakan hati. Dia tidak senang. Ujian kita harus bangun mulai sekarang. Bapak-bapak itu tahu semua. Maka lagu kerinduanku. Itu waduh saudara Tuhan. Jadilah aku anak kesukaan. Apakah Tuhan tidak suka ketika saudara sedang menderita? Tetap suka saudara anaknya. Dia akan melakukan sesuatu. Asal saudara tenang. Katakan tenang.
Hanya orang yang tenang Tuhan akan bekerja. Orang yang gusar tidak tenang, dia tidak bekerja. Kenapa saudara tenang? Anda berserah. Karena Anda punya Tuhan. Dia beri hikmat. Next ayat. Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi kata Tuhan Yesus, cari kerajaan Allah. Gimana cari kerajaan dan kebenaran seperti saya? Waktu saya sedang menderita gini, Tuhan. Hubungan saya ke Bapa. Sama seperti Elisa. Waktu dia mau ngejar Elia. Dia kejar Elia. Dia dapat perkenanan Allah. Dia dapat kemuliaan. Yang dia kejar kemuliaan. Nabi-nabi tidak mau ngejar kemuliaan. Elisa ngejar. Waktu Elia diangkat dia teriak, Bapa. Disitulah kemudian urapan Tuhan turun. 2/3 roh Elia masuk. Saya cari siapa? Ayo praktek dong, Bapa. Saya cuma Bapa. Apa waktuku sudah selesai? Gak usah bingung. Katakan amin. Bapa. Terus Bapa. Tuhan Yesus. Apa rencana? Setiap kali saudara melewati satu proses yang diizinkan Tuhan, engkau selalu mendapatkan double portion anointing, pengurapan ganda, berkat ganda, selalu turun. Itu perjanjian Tuhan. Saya tidak pernah saudara melewati satu masa yang Tuhan izinkan tidak mendapatkan yang namanya double porsi. Tidak mungkin. Itu yang saya alami. Setelah saya sakit, saya mendapatkan hikmat 2 kali lipat. Bukan Tuhan yang membuat saudara sakit. Tapi mari kita hidupi iman kita ini loh. Cari nak kerajaan Allah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang mana? Semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa itu loh. Siapa yang nambahkan? Ya Bapa sendiri. Bisa nggak saudara itu mempraktekkan iman? Dan Bapak selalu memberikan hikmat, kan tidak mungkin kemudian nasi goreng turun dari awan-awan. Itu mimpi, rek. Tuhan tuh beri hikmat, Tuhan tuh beri akal. Amin. Bahkan Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin orang lakukan. Dia yang melakukan semuanya. Hanya bagi orang-orang yang menghidupi iman, Allah akan bekerja dalam hidupnya. Katakan amin. Tolong dibukakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, ketika saudara saya gembalakan, saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang hidup dengan iman. Imanmu yang berteriak. Jangan sekali lagi bilang lagi, Pak, manusiawi itu. Bahasa itu jangan dipakai. Udah tahu Bapak itu kalau manusiawi, Tuhan Yesus saja udah ngalami semua kesusahan saudara. Jangan, aku manusia surga. Maka saudara akan melihat itu yang namanya laut terbuka. Sungai terbelah. Berjalan lewat air, air tidak menghanyutkan saudara. Melalui api, api tidak menghanguskan saudara. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini saudara dipelihara Tuhan dengan kasih karunia-Nya aman, saudara tidak kekurangan apapun. Justru kesempatan ini membawa saudara hidup dengan iman semakin luar biasa. Sebab kami selalu mengingat 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat apa saudara? Pekerjaan imanmu. Jadi iman ini mesti kerja. Kerjanya iman di mana? Yaitu tadi. Pada masa saudara titik nol. Apakah engkau berseru kepada Bapa, melihat Bapa pada rancangannya, bukan teriak-teriak. Teriak-teriak kayak orang tidak kenal Tuhan. Saudara itu kenal Tuhan loh. Batin aja cuman begini aja dia tahu. Gak usah saudara nangis geru-geru, Tuhan kau kan tahu Tuhan, aku hidup sendiri Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan kasarnya mengasihi aku. Katanya begini, janjimu begini. Ditinggal sama Tuhan belanja.
ke mall sama malaikat, tinggalin aja. Ini orang gak kenal Tuhan. Coba saudara punya anak. Anak saudara kayak begitu, marah gak saudara? Coba anak saudara tuh, katanya mama menyayangi saya, tapi buktinya dia tinggal gini-gini terus ngomong, mama gulung-gulung lagi, mama katanya gini. Lihat saudara, padahal mamanya kaya raya. Loh ini anak gimana sih? Ya pegel tuh saudara ya. Loh kamu itu ngisini loh, ngisini loh. Ya toh? Loh, kita punya Bapa yang kaya. Jadilah anak-anak Bapa yang hidup dalam kekayaan surga. Supaya orang lain melihat, memang yang disembah Pak Feby ini kaya ya, luar biasa. Pak Feby ini tenang aja itu. Makanya tadi pagi saya katakan, dalam 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat 1, yang kita kerjakan tiap hari. Apa yang Tuhan katakan? 1 Timotius 2 ayat pertama. Pertama aku menasihatkan naikkanlah apa? Permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Udah doa aja untuk semua orang. Itu cari kerajaan Allah. Imannya dipakai untuk itu. Kemudian ayat 2-nya. Lihat, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, presiden, pemerintah, semua raja-raja, ya toh, agar kita dapat hidup apa? Tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Ini loh hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen tenang, tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Tenang. Pak Feby ngomong tenang berat entek. Nggak, Pak Feby tinggal langsung ngegas makan. Lah saya memang orang Kristen gak punya kasih. Gembala gak punya kasih. Ngomong doang, omdong. Laper ya. Tapi kemarin dikasih soto loh. Ya ingat juga itu. Bersyukur 3 hari saya enggak makan loh. Jadi kemarin habis 3 mangkok. Untuk 1 hari. Haleluya. Ada yang makan minum kuah soto saja. Cukup. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kita nyalahkan orang lain malahan. Tunjukkan di hadapan Tuhan bahwa saudara adalah anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Hidup tenang. Makanya saya terlalu percaya pendoa itu ngalami hidup tenang, tentram. Ya, saleh, dihormati. Amin. Maka itu saya senang. Anggota NCC Internasional semua gemuk dan segar. Pendoanya sehat, gemuk, segar. Pasti. Kalau saudara mau makannya melembung sampean. Sungguh, betul nggak? Itu diet. Kita happy. Sehat. Karena ini perjanjian Tuhan. Kenapa? Karena saudara melatih iman saudara terus. Dan mari uji dong. Hidupmu tenang atau enggak? Itu iman. Maka Rasul Paulus berkata, kami selalu mengingat apa? Pekerjaan imanmu. Iman yang bekerja. Nampak di mana? Ketenangan. Menghadapi masalah. Anda jangan seperti orang dunia. Udah tenang saja. Kenapa kok tenang sih Pak? Wong saya punya iman, Bapakku tahu. Bapak, gitu saya selalu gitu. Bapak, gitu. Katakan amin. Udah, lo ini realitas surga Bapak Ibu. Karena saudara punya iman dan Tuhan Yesus menjamin iman saudara. Karena dia selalu berdiri di hadapan Bapa bagi saudara. Dia sampai hari ini bekerja menjadi pengantara buat saudara dan saya. Jangan takut, selama Tuhan Yesus ada di hadirat Bapa, hidupmu aman, tentram, dalam kesalahan dan kehormatan. Pasti. Tuhan itu tidak terpengaruh cintanya dengan keadaan saudara. Meskipun saudara tanda kutip miskin, dia tetap mencintai saudara apa adanya. Pekerjaan iman itu nomor 1 yang ditanya. Kemudian usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara ada 3 hal. Pekerjaan iman, tolong buka 1 Tesalonika 3 ayat 3. Pekerjaan iman itu penting. Apakah iman saudara bekerja hari ini? 1 Tesalonika 1 ayat 3. Mari kita uji. Sebab semua ibadah yang kita lakukan itu pasti berdampak keluar. Nah itu yang membuat saya dapat berdiri teguh di hadapan saudara. Kalau saya tidak hidup dengan iman, apa yang saya bisa berikan buat saudara?
teori saya. Kita enggak bisa teori. Cek di sini, cek di sini. Jangan pernah membalas kekhawatiran dengan teriak-teriak kepada Tuhan berkata, aku percaya Engkau Tuhan mencipta langit dan bumi. Engkau bisa melakukan, karena besok saya harus membayar kontrakan rumah. Dan aku percaya kepada Tuhan, kontrakanku pasti terbayar. Kalau nggak terbayar gimana? Terus Anda kecewa tuh? Apakah itu iman? Nggak usah, nggak. Lo gimana Pak kalau gitu? Anda dikasih hikmat loh. Kontrakmu berapa tahun? Kontrakmu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun nggak mikir ngumpulkan duit. Tuhan sudah bicara, kumpulin. Tapi kamu nggak mau ngumpulin. Nggak ada yang dikumpulin Pak. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi sebetulnya itu. Terus gimana Pak kalau ternyata ada hal emergency, hal-hal tiba-tiba ada kecelakaan apa, uang bisa keluar dengan tiba-tiba. Apa yang saudara lakukan? Pekerjaan iman. Iman apa? Iman mendatangkan duit dari atas bumi. Di atas langit ke bumi. Dari langit ke bumi gitu maksudnya. Tidak. Saudara berkata, Bapa. Gini aja, Bapa, beri aku hikmat. Tuntun aku. Tapi saya percaya kok orang-orang yang disertai Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa cakap menanggung segala perkara. Masa kita kalah sama orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang tidak mengenal Tuhan bisa aman hidupnya. Kenapa orang Kristen ruwet? Lu orang tidak percaya Tuhan Yesus aman, itu kontrakan ya terbayar terus. Kenapa saudara kok begitu? Karena keras hatimu. Karena kamu tidak mau mendengar suaraku. Begitu saudara. Pekerjaan iman itu harus saudara dapat. Makanya itu Gunung Sinai Worship 40 hari ini membawa kita sampai kepada iman yang sempurna. Oke, usaha kasihmu saudara punya. Kasih, usaha kasih saudara punya. Ketekunanmu, tekun sudah tekun. Tapi pekerjaan imanmu saya dulu lihat dong. Saya lihat dong pekerjaan imanmu saya lihat. Kapan saya lihatnya? Ya waktu kamu terpuruk. Bagaimana Pak Leo? Luar biasa Pak. Gimana? Kemarin dipecat. Wah dahsyat. Loh kemarin dipecat kok luar biasa. Saya tahu Bapak mengerti dan Tuhan punya rencana. Apa rancanganmu? Lanjutkan Tuhan. Kan gitu. Bu Tuni juga gitu. Gimana Ibu? Puji Tuhan Pak Bibi, Pak Leo dipecat. Duh luar biasa pekerjaan imanmu. Haleluya. Pak Leo gak takut dipecat toh? Pak Leo gak takut dipecat? Enggak toh? Maka engkau akan memperoleh sesuatu yang jauh. Yes, gak usah takut. Katakan amin. Karena segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Anak Tuhan, dosa saja Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Apalagi saudara sekarang menjadi anak-anak Allah. Dia akan bekerja penuh dalam hidupmu. Tidak sehelai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan tidak mungkin itu terjadi. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini Tuhan mau ini. Nanti sore saya lanjutkan bagaimana Bapak bentuk iman. Saya khawatir Anda tekun, usaha kasihmu banyak, imanmu jeblok. Percuma lah Tuhan, saya ngajar-ngajar gimana Tuhan. Ini orang-orang tidak praktek iman, imannya gimana? Karena saudara salah menaruh iman. Taruh imanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Taruh imanmu di kerajaan surga. Taruh imanmu pada Bapa. Ada apa-apa, pandang Bapa. Lihat Bapa. Pak Febi enak ngomong lihat Bapak, besok saya diusir keluar. Usir. Keluar. Jangan salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak. Enggak, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa untuk apa? Jangan takut saudara kalau saudara enggak punya rumah. Berdoanya bukan minta rumah. Tuhan lanjutkan rencanamu. Sebab aku bergerak dalam kebenaranmu. Aku berjalan dalam rohmu. Maka dia akan menunjukkan sesuatu yang dia pernah sudah lihat. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara menjadi dari Tuhan. Kami dengar suaramu Tuhan. Berbicara dalam setiap hati kami. Biar kami menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan iman percaya. Bahwa engkau melihat dari surga anak-anakmu. Engkau yang
memelihara, menuntun. Supaya kami mencapai kepada rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa buat pesan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya, katakan amin. Haleluya.